Alhamdulillah Munshi'ul ayyami wasyuhur Wa mufnil a'wami wadduhur Wa mukawwirul layla ala nahar Wa yudirul ayyama baina ibadih Ibratan lidawil absar Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad ma sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd wa ya ma'syaral hadirin usikum wa nafsi bitaqwallah فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس as-sihhatu wal faragh amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita rasakan. Salawat serta salam kita berikan, kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita jadikan sebagai suri tauladan. Yang ketiga, marilah kita berusaha, berikhtiar untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita bisa bahagia, dan tanpa takwa kita pasti akan menjadi manusia yang celaka. Setidaknya celaka di akhirat, dan boleh jadi bisa celaka di dunia hingga di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah bersabda bahwa ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu melalaikannya, melupakannya, yaitu kenikmatan sehat dan kenikmatan waktu luang. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Kita semua ketika merasa sehat, merasakan seakan-akan itu bukan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita merasakan sehat terus. Tapi manakala kenikmatan itu hilang, barulah kita merasakannya. Begitu juga dengan waktu luang. Kalau orang punya waktu luang banyak, malah tidak bisa menghargai waktu. Tapi manakala kita sudah disibukkan dengan suatu urusan, waktu terasa begitu mahal. Maka oleh sebab itu, sebagai seorang muslim, kita punya surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Asr, yang bunyinya wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa bahwa semua manusia itu merugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan bertawasau bil haq, saling menasihati.
Imam Syafi'i sampai mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat ini saja dan manusia paham artinya, itu sebenarnya sudah cukup, karena pesan yang dibawakan surat Al-Asr itu sangat penting. Oleh sebab itu saya mengajak kepada jamaah, kita hendaknya mengoptimalkan waktu yang ada dan mengoptimalkan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan keadaan. Kalau saya sampaikan pada tanggal 20 Juli saya dalam keadaan sehat walafiat, saya bisa mengisi ceramah dan saya berkegiatan banyak sekali. Tanggal 2 ya kira-kira lanjutannya saya pergi ke Padang, bisa menyampaikan ceramah. Tetapi kuasa Allah, ternyata setelah ceramah saya mengalami penyakit stroke yang saya alami sudah 5 bulan. Yang saya ingin sampaikan adalah bahwa sangat mudah bagi Allah untuk merubah keadaan seseorang yang kelihatannya hari ini sehat walafiat. Hari Sabtu saya sehat, hari Ahad saya sehat. Hari Ahad saya bisa ceramah di hadapan 1000 orang di Padang. Tetapi hari Senin tiba-tiba pagi saya sudah tidak seperti biasanya, dan akhirnya saya tidak bisa berjalan, kaki dan tangan saya lumpuh. Ya, sangat mudah bagi Allah. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati jika sampai Allah Subhanahu wa taala murka dengan mencabut kenikmatan yang kita miliki. Namun sebagai muslim kita harus tahu bahwa sakit itu bisa merupakan siksaan, bisa merupakan nikmat. Kok bisa merupakan nikmat? Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki seseorang menjadi baik, itu ada kalanya diuji. Innallaha ta'ala idza aradallahu bi'abdi khairan ibtalahum. Kalau Allah menghendaki hambanya baik, menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, bisa jadi Allah malah mengujinya. Bisa juga saya katakan tadi, penyakit merupakan adab atau siksaan. Manakala orang diuji dengan penyakit, kemudian dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi naudzubillah min dzalik, sampai dia melakukan bunuh diri atau mengharapkan kematian, itu adab. Tapi kalau dia sabar, maka itu merupakan nikmat. Kenapa? Idza aradallahu bi'abdi khairan ajjala lahul uqubah. Salah satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai hambanya itu adalah mempercepat siksaan. Artinya apa? Siksaan itu diberikan di dunia supaya dia ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih, sudah diampuni dosa-dosanya kalau dia sabar, kalau dia memanfaatkan sakit itu. Sekali lagi, kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, ada kalanya diuji dengan mensegerakan adab, yaitu penyakit-penyakit atau penderitaan-penderitaan di dunia. Ala kulli hal, yang penting bagi kita adalah menikmati kesehatan itu. Saya merasakan 5 bulan berada di dalam rumah, tidak keluar sama sekali,
tidak bisa makan sendiri, tidak bisa mandi sendiri, tidak bisa ke kamar mandi sendiri. Betapa susahnya itu penyakit. Dan hari ini merupakan hari pertama kali saya berkhutbah setelah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit ini. Tetapi kita sekali lagi tidak boleh berputus asa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yatamannayanna ahadukum al-maut lidurrin asabahu fa in kana la budda falyakul Allahumma ahyini in kana lil hayatu khairan wa amitni in kanatil mautu khairan li, atau kama qala. Ya Allah, katakan, seseorang di antara kalian jangan sampai berharap adanya kematian, apalagi berdoa minta mati, apalagi berusaha untuk mati, apalagi bunuh diri, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beragama. Ya. La yatamannayanna ahadukum al-maut, jangan sampai kalian berharap mati. Ya. Lidurrin asabahu, karena penderitaan yang dideritanya. Fa in kana la budda, adapun kalau sudah tidak kuat, kalau sudah tidak kuat, apabila harus berharap, maka berdoalah, ya Allah, hidupkanlah apabila hidup lebih baik bagi saya, dan matikanlah apabila kematian itu lebih baik bagi saya. Apabila kematian lebih baik, maka matikanlah. Apabila kehidupan lebih baik, maka hidupkanlah. Jangan sampai berdoa minta mati. Betapapun yang kita derita, apapun yang kita alami, kita harus bersabar. Ajaban li amril mu'min, in asabathu sarra'u syakara wa in asabathu darra'u sabara. Sungguh indah orang mukmin itu, sikapnya itu bagus. Apabila dia menghadapi keadaan yang diinginkan, maka dia bersyukur. Apabila menghadapi keadaan yang tidak diinginkan, maka sabar. Oleh sebab itu, saya mengingatkan kepada seluruh jamaah dan kepada diri saya sendiri, marilah kita mensyukuri apa yang kita hadapi. Sesungguhnya takdir Allah itu adalah yang terbaik, dan inna khalaqnahu biqadar, sesungguhnya inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ukurannya. Penyakit pun ada ukurannya, kesedihan ada ukurannya, kebahagiaan ada ukurannya. Insyaallah kita tidak boleh menjadi orang yang frustasi, tidak boleh menjadi orang yang putus asa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim, wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada khutbah yang kedua ini sekali lagi kami mengingatkan pada kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji segala kenikmatan yang diberikan, baik kenikmatan yang kita rasakan maupun yang tidak kita rasakan. Dan di hari Jumat ini malah kita memperbanyak baca sholawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang yang bersolawat kepada Nabi 1 kali itu dibalas dengan solawat 10 kali. Dan ketika kalinya tidak lupa kami ingatkan, kita harus berusaha meningkatkan ketakwaan kita. Kita sudah berusaha meningkatkan ketakwaan, itu pun tidak bisa mencapai sempurna karena godaan selalu ada. Setan ada di mana-mana. Apalagi kalau kita tidak berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Di antara bentuk ketakwaan itu adalah menjalankan kewajiban kita. Dan kewajiban kita pada hari ini adalah melaksanakan sholat Jum'ah. Wa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila adzan sudah dikumandangkan, kewajiban kita hanya satu, menghadiri sholat Jumat. Diharamkan bagi kita untuk melaksanakan aktivitas jual beli dan bisnis. Bisnis sebenarnya menjadi halal hukumnya, tetapi pada hari Jumat apabila dilaksanakan sampai meninggalkan sholat Jumat, maka hukumnya menjadi haram. Oleh sebab itu kita jangan sampai mengabaikan kewajiban kita yang seminggu sekali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabat ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adil wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa alik tughata wal kafarata wad zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum.